Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 2. Nasihat Sahabat. Dendam Pernikahan karya Poppy Novita. Dava mengembuskan asap rokok ke udara bersama helaan napas berat. Duduk bersandar di kursi ruang kerja dengan kaki di meja. Sudah 1 jam lebih ia termenung sendiri. Memikirkan segala hal tentang rumah tangganya ke depan. Pertengkaran dengan istrinya barusan membuatnya semakin ragu untuk melangkah lebih jauh. Masuk, serunya mempersilakan seseorang yang mengetuk pintu untuk masuk ke ruangan bernuansa putih bersih itu. Ruang kerja sederhana di belakang kedai kopi miliknya sejak 3 tahun lalu. Bos, kedai udah tutup. Kita mau pada pulang nih. Karyawan wanita berucap setelah membuka pintu. Ya pulang aja, gak usah dikunci. Oke, makasih. Bos, selamat malam. Dava hanya mengangguk sebagai jawaban. Baru beberapa menit pintu ditutup. Kini telah kembali dibuka oleh dua lelaki seumurannya. Andreas dan Azril. Sahabat sejak masa kuliah dan akhirnya memulai bisnis kedai kopi bersama. Sekarang, sudah memiliki 12 cabang yang tersebar di seluruh kota Jakarta. Pengantin baru udah masuk kerja lagi nih ceritanya. Tapi malam-malam ngapain malah ke sini? Bukannya leha-leha bareng istri. Celetuk Andreas sambil menutup pintu. Tahu nih, mana nyuruh kita ke sini pula. Acara gue buat pacaran gagal jadinya. Sahut Azril. Kemudian keduanya duduk di sofa kecil yang terletak di samping kanan. Suntuk gue di rumah. Dava mengisap rokok lalu melempar ke asbak. Menurunkan kaki dan berdiri. Jiah pengantin baru suntuk kenapa? Susah jebolin gawang apa gimana nih? Makanya nurut sama saran gue. Banyakin nonton film Jepang. Bos. Azril mengeluarkan ponsel dari saku celana. Entar gue kirimin yang banyak. Ajak deh tuh si Aira buat nonton. Terus praktekin. Perkedel tempe. Andreas menyepak kaki Azril. Lo mending buruan kawin deh. Biar otak lo isinya gak cuma selangkangan doang. Dikira gue gak mau kawin apa? Emak gue di rumah juga udah berisik banget minta mantu. Lah si pacar gue. Kan masih SMA. Nunggu dia lulus dulu ntar baru gue kawinin. Dasar pedofil. Gak inget umur apa lo. Udah tua juga masih nyari yang belum matang. Gue belum ada 30 ini. Lah lo juga belum kawin. Berisik. Bentak Dava dan langsung membuat keduanya terdiam. Gue nyuruh kalian ke sini bukan buat nambah emosi gue. Sorry. Andreas mengangkat kedua tangan di depan wajah. Iye. Bos. Iye. Gak berisik lagi. Andreas Noh yang mulai. Azril nyengir dan langsung mendapat sepakan oleh Andreas. Ya udah buruan. Mau curhat apaan? Kita dengerin. Kalau bisa ya entar kita bantu cari solusi. Andreas kembali berkata, sudah hafal betul tentang Dava, yang selalu meminta saran dan solusi tentang masalahnya. Dava masih mondar-mandir dengan kedua tangan masuk di saku celana. Kemudian berhenti sejenak di depan kedua temannya. Menurut kalian, apa gue salah kalau gue belum siap punya anak? Tanyanya langsung ke pokok permasalahan yang mengganggu pikiran. Ya nikah kalau kagak mau punya anak mau ngapain? Bos. Sahut Azril langsung. Gue bukan gak mau. Tapi gue belum siap. Dava melotot ke arah Azril. Gak siap kenapa? Karena trauma sama masa lalu lo. Tanya Andreas hati-hati. Dava menghela napas panjang dan mendongakkan kepala. Kalian tahu sendiri gimana keadaan keluarga gue. Pecah. Akibat perceraian orang tua. Anak yang jadi korban. Dan gue gak mau itu sampai terjadi dengan rumah tangga gue. Ya kalau gitu ceritanya. Lo bisa jadiin rumah tangga orang tua lo pelajaran berharga buat masa depan lo. Maksudnya tuh lo harus usaha supaya rumah tangga lo jangan sampai gagal kayak orang tua lo. Dan lo juga gak perlu takut buat punya anak. Dava menatap serius Andreas. Dan mencerna semua kata-katanya. Azril mengangguk-angguk setuju. Bentar deh. Berarti ini masalahnya cuma pada anak. Ya. Kalau mau nunda punya anak. Kan bisa pakai pengaman. Bos. Entar gue kasih tahu merek pengaman yang paling aman supaya kagak jadi adonan.
Andreas berdecak menatap sinis Azriel. Sedangkan Dava sama sekali tak menghiraukan. Dava kembali berjalan sambil berucap, gue bukannya gak mau punya anak. Tapi gue belum siap aja. Gue nyuruh Aira buat minum pil kebon dulu. Tapi dia kekeh gak mau. Takut rahimnya kering atau apa entah. Dan tadi gue juga berantem sama dia. Gue sampai ngancem bakal paksa dia buat gugurin kandungan kalau dia sampai hamil. Hah, serius lo ngancem begitu? Andreas terbelalak tak percaya. Dah. Bos, keterlaluan bener dah. Otaknya lagi diketekin apa digadein sih? Andreas melotot ke arah Azriel. Congor lo kayak perosotan. Ya, licin banget. Heran gue. Ya elah gue kan cuma nanya. Abisnya keterlaluan banget sih bos. Masa istri sendiri suruh gugurin kandungan? Kalau masih pacar sih wajar. Takut ketahuan. Lah ini, gue cuma ngancam. Pukas Dava tak tahan dengan celotehan Azriel. Abisnya dia ngeyel banget gak mau minum pil kebon. Ya kalau kagak mau jangan dipaksa juga. Bos, kan lo bisa pakai pengaman. Tapi, gue juga kagak tahu sih kalau pakai pengaman enak apa kagak. Lo mending diem deh. Andreas melirik tajam Azriel. Lalu kembali fokus kepada Dava. Gini deh, Va. Kayaknya lo tuh harus banyak belajar baca karakter Aira. Maksud lo, pukas Dava. Lo mending duduk dulu. Gue sempat lihat lo mondar-mandir. Dava berdecak dan menyeret kursi hitam di depan meja. Lalu duduk dan menatap serius Andreas. Seharusnya lo tahu, Va, kalau Aira itu pasti pengen segera punya anak. Secara, dia itu yatim piatu. Gak punya keluarga. Otomatis dengan dia menikah. Pasti berharap bisa punya anak yang banyak. Lah ini. Belum apa-apa. Lo malah nyuruh kebon. Terus ngancam bakal gugurin kandungannya kalau dia sampai hamil. Ya lo mikir aja gimana perasaan dia, Va. Andreas menyandarkan tubuh setelah menjelaskan tentang pemikirannya. Panjang lebar dan sukses membuat Dava bungkam. Nah, dengerin kata Andreas. Bos, tapi saran gue juga ada benarnya kalau lo pahami. Azriel menepuk-nepuk punggung Andreas tapi ditepis dengan tatapan sinis. Dava menghela napas panjang dan mendongakkan kepala. Kalian tahu sendiri gimana keadaan keluarga gue. Pecah. Akibat perceraian orang tua. Anak yang jadi korban. Dan gue gak mau itu sampai terjadi dengan rumah tangga gue. Ya kalau gitu ceritanya. Lo bisa jadiin rumah tangga orang tua lo pelajaran berharga buat masa depan lo. Maksudnya tuh lo harus usaha supaya rumah tangga lo jangan sampai gagal kayak orang tua lo. Dan lo juga gak perlu takut buat punya anak. Dava menatap serius Andreas. Dan mencerna semua kata-katanya. Azriel mengangguk-angguk setuju. Bentar deh. Berarti ini masalahnya cuma pada anak. Ya. Kalau mau nunda punya anak. Kan bisa pakai pengaman. Bos. Entar gue kasih tahu merek pengaman yang paling aman supaya kagak jadi adonan. Andreas berdecak menatap sinis Azriel. Sedangkan Dava sama sekali tak menghiraukan. Dava kembali berjalan sambil berucap. Gue bukannya gak mau punya anak. Tapi gue belum siap aja. Gue nyuruh Aira buat minum pil kebon dulu. Tapi dia kekeh gak mau. Takut rahimnya kering atau apa entah. Dan tadi gue juga berantem sama dia. Gue sampai ngancem bakal paksa dia buat gugurin kandungan kalau dia sampai hamil. Hah, serius lo ngancem begitu? Andreas terbelalak tak percaya. Dah. Bos, keterlaluan bener dah. Otaknya lagi diketekin apa digadein sih? Andreas melotot ke arah Azriel. Congor lo kayak perosotan. Ya, licin banget. Heran gue. Ya elah gue kan cuma nanya. Abisnya keterlaluan banget sih bos. Masa istri sendiri suruh gugurin kandungan? Kalau masih pacar sih wajar. Takut ketahuan.
Lah ini, gue cuma ngancem. Pukas Dava tak tahan dengan celotehan Azril. Abisnya dia ngeyel banget gak mau minum pil kebon.